Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, Teknik Industri 2, kelas malam. Di sini kami akan presentasikan tentang simulasi sistem proses produksi sepatu di PT XYZ menggunakan aplikasi ProModel. Di sini ada beranggota Mas Febrian, saya sendiri Agus Salim, Mas Firmansyah, Mas Anggi, dan Mas Randi. Kemudian untuk pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada proses produksi sepatu, simulasi pada ProModel, dan hasil simulasi. Lalu di sini ada proses produksi sepatunya, terdiri dari upper, outsole, dan assembling. Di upper itu ada bahan upper diproses pada auto cutting mesin untuk dilakukan pemotongan sesuai pola. Kemudian bahan yang sudah dipotong dijahit pada upper sewing. Kemudian pada pouching mesin dibuat lubang untuk tali sepatu. Lalu penempelan label sepatu dilakukan di emboss mesin. Lalu di sini ada sole atau outsole, bahan untuk membuat sole diproses pada chemical mesin sehingga sole sepatu terbentuk. Lalu di assemblingnya sendiri itu ada 6, yaitu yang pertama upper dan sole dilem pada conveyor area. Upper dan sole diproses pada universal untuk dilakukan pengepresan. Kemudian sepatu dilakukan penjahitan pada bagian sole atau biasa disebut pengesolan sepatu. Lalu sepatu yang sudah jadi dicek pada metal detector. Kemudian tali sepatu dipasang oleh operator. Sebelum masuk ke gudang finish good, sepatu dicek kembali oleh petugas QC. Di sini ada data pengamatan waktu operasi tiap mesin. Bisa kita lihat sendiri di tabelnya ini. Di kolom pertama itu ada pengamatannya ya, dari 1 sampai 20. Dari waktunya sendiri ada auto cutting mesin, terus ada upper sewing, metal detector, mesin press, mesin kancing, mesin emboss, mesin arianse, dan mesin potong. Tabel di atas ini dari data di atas diinput pada start feed, kemudian didapatkan nilai distribusi waktu pada tiap mesin. Baik, dari slide yang selanjutnya ini ada hasil pengolahan pada start feed, di mana di sini ada tabel mesin. Yang pertama ada cutting, ada upper sewing, mesin kancing, emboss mesin, auto sole mesin, conveyor area, universal press, arian mesin, metal detector, solence area, dan quality control. Nah, dari setiap mesin ini mempunyai nilai distribusi di mana cutting mesin ini bernilai 14,14 dan 17,5, dan sewing ini ada 992 dan 998. Untuk mesin kancing ada 10 dan 17. Emboss mesin ini cukup hanya 2 dan 6. Auto sole mesin ini ada 480 dan 488. Bisa dilihat dari tabel yang tertera pada PowerPoint tersebut. Langkah pertama adalah membuat simulasi pada ProModel ya. Langkah pertama ada location. Sini ada beberapa location. Location dari gudang bisa dilihat dari gudang BP Upper sampai BAF, CM, SM. Pada gudang BP Upper kapasitasnya adalah 2000 unit. Kemudian ada auto coating mesin dengan kapasitasnya 1. Dan ini terdapat gudang BB Auto Sole, kapasitasnya 2000. Kemudian ada gudang upper dengan kapasitas infinity dan gudang sole dengan kapasitas infinity, begitu juga seterusnya. Perbedaan dari gudang BB upper sama gudang upper, kalau gudang BB upper ini merupakan gudang utama bahan upper masuk, sedangkan gudang upper merupakan gudang upper setelah jadi, atau bisa kita sebut di sini adalah BAF. Makanya kapasitasnya adalah infinity. Kemudian selanjutnya kita membuat entitas. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada bahan baku upper,
kemudian ada bahan baku chemical sole atau bahan baku sol, kemudian upper setelah jadi, sole setelah jadi, dan yang terakhir ada sepatu. Jadi proses selanjutnya adalah build processing. Di sini ada kalau kita screenshot dari aplikasi Promodel ya, ntar kan sangat banyak, maka kita ringkas dengan membuat teks ini. Dan sebenarnya teks ini juga kita dapat dari eksportan aplikasi Promodel juga. Di sini bisa kita lihat ada beberapa processing ya. Kita ambil contoh adalah bahan baku upper dengan location auto cutting mesin dan operation weight U 14,17,5. U-nya ini adalah uniform dan nilainya kita dapat dari pengolahan statis sebelumnya. Kemudian di routing kita lihat outputnya adalah bahan baku upper dengan destination buff CM SM dengan rule first one dan move logic move for one. Kemudian kita ambil satu contoh lagi. Di sini ada sol dengan location di gudang sol, outputnya sol lagi, destination conveyor area, dan rule join one. Rule join one di sini artinya sol akan masuk ke conveyor area apabila ada perintah join one dari entitas lain. Kemudian di selanjutnya ini ada entitas upper yang locationnya di conveyor area, operationnya adalah join 1 sol. Di sini artinya upper meminta join 1 sama sol. Berarti sol di sini akan join ke upper atau ada proses assembly antara sol dengan upper, sehingga outputnya menghasilkan sepatu yang sudah digabungkan atau sol dan upper sudah digabungkan. Kemudian destination selanjutnya adalah universal press machine, rule first one, dan move logic move for one. Ini adalah screenshot atau gambar dari processing ya. Ini gambar dari beberapa location yang diarahkan berdasarkan proses tadi. Selanjutnya di sini ada arrival atau kedatangan ya. Ini salah satu contohnya adalah dengan entitasnya bahan baku upper yang locationnya gudang BB upper. Kemudian frekuensinya E201,7. Ini eksponensial, dan 200,1.7 ini adalah data pengamatan yang kita olah pada StatFit. Kemudian di sini kita masuk ke simulation option. Runtime kita buat 2000 hour. Kemudian kita klik run sehingga menghasilkan simulasi seperti ini. Selanjutnya ada hasil simulasi. Dari gambar di atas diperoleh schedule time, yaitu waktu yang terjadwal adalah 2000/24 atau 83,33 hari. Selanjutnya ada total entries, yaitu jumlah produk yang diproses adalah 7.276, yaitu gudang finish good. Selanjutnya ada maksimum konten, yaitu 1 produk, dan persen utilisasi atau efisiensi mesin, yaitu 100%, upper sewing mesin. Jadi dengan hasil simulasi, dari gambar di atas diperoleh persen operation, yaitu persentase operasi selama durasi waktu, yaitu 100% upper sewing mesin. Selanjutnya ada persen idle, persentase waktu tidak operasi, yaitu 98,93%, yaitu mesin kancing. Selanjutnya ada persen block, yaitu persentase waktu tidak operasi karena menunggu proses selanjutnya, yaitu sebesar 98,60%, yaitu auto cutting machine. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Berdasarkan output yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa terdapat persentase operation yang sangat kecil, yaitu pada auto cutting machine, mesin kancing, dan emboss machine. Hal tersebut dikarenakan lamanya proses produksi pada area upper shaving. Hal tersebut dapat dilihat dari persen blok pada auto cutting machine, yaitu 98,6%. Maka dari itu, perlu penambahan sumber daya pada area upper shaving sehingga waktu proses yang dihasilkan bisa lebih cepat sehingga persen operation lebih merata. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.